Gue kadang bingung sama orang di sini guys. Kenapa pada suka buang sampah sembarangan ya? Gila, pada buang sampah sembarangan. Tapi kayaknya emang Vario tuh semuanya pada getar ya belakangnya. Oke guys, bertemu lagi setelah sekian lama ya di Botak Motovlog Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Jadi di sore hari ini gue mau riding aja sih di sekitar kota Pematang Siantar ya, as always. Dan sekarang sudah jam 3:23 lebih tepatnya. Dan ya kita belok kanan saja ya, karena kalau kita dari jalur kota sepertinya sangat padat. Jadi gue cari rute yang agak sepi aja lah. Jadi tadi gue kedatangan paket yang sudah gue tunggu-tunggu ya guys, yaitu baterai Telesin yang kayak gini guys. Karena baterai yang sebelumnya itu sudah kembung parah ya. Dan di video kali ini gue juga mau review nih ya, setelah berapa nih? Ini setelah 17.000 km memakai Vario 160, ternyata sudah mulai terasa oblak di bagian stang. Gua nggak tahu apa emang gua doang yang ngerasain kayak gini, atau mungkin ada user-user Vario 160 yang lain yang merasakan hal yang serupa ya. Karena setelah 17.000 km gua mulai merasakan tidak nyaman di bagian stang. Mungkin kalau di kamera bisa kelihatan ya, kalau di jalan yang tidak rata atau bergelombang itu parah guys goyangnya. Nah contohnya kayak gini. Nah kalian bisa lihat kan, itu dia udah mulai goyang parah guys. Cara ngecek bosam rusak atau enggaknya itu gampang banget guys. Kalian tinggal standar aja motornya di standar, terus digoyangin ban belakangnya. Kalau misalkan goyang ya, maka bisa dipastikan, maksudnya bukan goyang ya, kalau goyang sih pasti goyang kayak digoyangin ke kiri dan ke kanan guys, bukan diputar ya. Jadi digoyangin kanan kiri. Kalau dia goyang ke kanan dan ke kiri atau ada space gitu ya, itu bisa dipastikan bos arm sudah mulai oblak. Nah di kasus goyang ini, Vario yang sekarang gue pakai itu mulai terasa getar di bagian stang. Gue berasumsi kayaknya sih komstirnya yang perlu dikencengin ya guys, karena ntar kita klik dulu helmnya. Nah biar lebih safety, karena mengingat gue itu kan suka touring ya, touring jauh pakai motor ini. Dan lumayan agak kasar juga sih bawa motor, gue tipikal orangnya. Padahal kalau dilihat ya guys, Vario 160 ini banyak banget yang pakai. Bahkan tukang ojol juga banyak yang pakai Vario 160 ya. Ya begitulah ya guys, kalau motor itu pasti ada plus dan minusnya. Dan ya mungkin ini adalah minus dari Vario ya. Mungkin ini emang sudah waktunya untuk ganti komstir. Aduh sorry guys, nih alarm gua bunyi. Dan gue masih belum bawa ke bengkel sih untuk ngecek, karena masih belum terlalu parah ya komstirnya cuy. Masih belum goyang banget. Wah gila nih, kalau di jalan Medan ya jangan heran guys, orang-orang di sini pada barbar semua, makanya harus sangat hati-hati. Terutama nih ya guys ya, kalau misalkan lewatin jalan yang nggak datar, dia kayak ngebuang, kayak nggak seimbang gitu loh, kayak ngambang gitu loh. Gua nggak merasa kayak kontrol penuh di motor ini. Gua nggak merasa kayak apa sih, kayak nggak rata gitu nggak sih jadinya bannya, padahal bannya baru nih gua ganti. Angin juga udah gua isi ya, udah gua cek juga, tekanannya udah pas 33 PSI yang belakang. Sepertinya emang fix ya bos arm, antara bos arm dan komstir ini mah ya kalau Vario.
Dan efeknya sih nggak nyaman banget kalau misalkan komsetir oblak, jadinya bahu jadi cepet pegel guys. Dan ya yang pastinya nggak nyaman lah gitu kalau dipakai riding ya, apalagi kalau pakai jalan jauh. Nah terutama nih ya kalau misalkan lagi berhenti nih terus gua lagi starter, itu di sininya sempat kayak ada getar gitu loh guys di bagian stangnya. Jadi lumayan parah getarannya ya. Apakah teman-teman atau user Vario yang lainnya merasakan hal yang serupa? Padahal gua cek di internet, biasanya kalau ganti komstir itu sekitar 2 tahun ya guys. Sekitar 2 tahun pemakaian, tapi ini 17.000 km saya penggunaan sudah hampir 1 tahun 4 bulan guys ya. Sudah jalan 2 tahun. Ya emang sih sering dipakai untuk touring ya guys. Ya jadinya kembali lagi ke masing-masing. Motor kalau kita sering bawa jalan jauh ya pasti perlu juga perawatan ya, seperti itulah ya guys. Lumayan awet ya baterai telesennya guys. Enggak deh, baterai telesennya lumayan boros guys. Ini udah 87%. Kayaknya kita baru 4 menit ya, tapi udah 87%, gila. Gue sempat mau beli baterai GoPro yang ori kan guys, emang kemahalan cuy, gila, 500 ribuan kan. Jadi kalau beli yang aftermarket kayak Telesen tuh cuman 200 ribu ya, yang kayak yang baru gue beli ini. Dan ada juga yang 80 ribu yang merek Bitek ya. Cuman gue kurang yakin sama Bitek ya guys. Karena gue cek di toko online tuh yang beli masih sedikit. Jadi ya begitulah. Kalau gue kan adalah tipikal orang yang kalau beli sesuatu tuh ngecek dulu di penilaian produknya ya. Kalau sekiranya reviewnya bagus ya, maka ya gue beli gitu. Dan sangat mengecewakan sekali ya guys, setelah sekian lama menunggu, akhirnya mic yang sudah gue pesan datang. Itu ternyata yang datang micnya ringnya itu cuma 1 guys ya. Jadinya nggak bisa digunakan. 3 kali gue pesan mic dari toko online, 3 kali barangnya salah semua cuy. Gila sih, mau gua retur juga udah males ya. Ya udahlah. Padahal emang bukan salah gue yang mesen sih ya, emang gambarnya itu dengan barang yang tiba itu nggak sesuai. Seperti itu guys. Nah guys, kalau ini adalah jalan Medan. Kalau kita lurus terus maka kita akan ke Medan, ke Serbelawan, ke Tebing ya, itu lewat jalan ini. Nah karena gua lagi mager jalan jauh, jadi ya buat konten di sekitar sini aja gitu, dan nggak terlalu jauh. Kenapa gua pakai Vario terus ya? Karena lebih nyaman sih pakai Matic ya guys. Kalau pakai R15 kayaknya ribet bet. Dan ini adalah jalan tol Sinasak. Kalau roda 2 tidak boleh masuk, jadi hanya bisa masuk roda 4 atau jenis mobil lainnya guys. Nah kalau motor ya harus dari jalan non tol. Ya iyalah ya, masa pakai jalan tol. Gua nggak tahu kenapa motor nggak bisa masuk tol. Kalau di Malaysia ya itu motor udah boleh masuk tol semuanya. Tapi ya mungkin ada kriteria minimum cc nya lah gitu guys ya. Contohnya harus 300 cc ke atas gitu. Nah kalau di Indonesia kayaknya mungkin masih belum ya guys. Tapi kayaknya kalau motor bisa masuk tol tuh asik banget. Wanjay guys, gila, bannya udah kayak gini. Kalian bisa lihat gak dari kamera nih? Gila, aduh, ini apa sih, Matic Spin ya? Kalau bisa ngomong dia udah teriak-teriak nih. Wanjay.
Gua takut lepas doang bannya. Jadi gua bukan sekali ini doang ngejumpain hal-hal yang seperti yang tadi ya, banyak banget di sini pastinya. Gua nggak tahu ya kenapa orang-orang masih milih untuk keep riding dengan kondisi ban atau dengan motor yang sudah tidak layak gitu. Apakah mereka tidak mementingkan keselamatan mereka? Apakah mereka tidak mikir gitu kalau contohnya bannya lepas atau terjadi sesuatu, kan yang rugi orang lain juga kan? Kalau contohnya seperti lampu mati ya masih oke lah gitu kan. Tapi kalau sudah di bagian-bagian part yang sensitif, yang udah rusak, sebaiknya diperbaiki ya guys. Karena di jalan ini guys, walaupun kita sudah hati-hati ya, kadang orang lain juga ya tahu sendiri lah ya. Ini adalah salah satu jalan favorit yang sangat suka gue laluin ya, yaitu Jalan Medan. Karena di sini sangat lebar jalannya, tidak terlalu rame, dan kanan kiri disuguhkan dengan pemandangan pohon karet dan pemandangan hijau ya guys. Tapi kalau kita lagi jalan begini ya guys, lagi posisi santai begini, itu nggak terasa getarnya. Lebih terasanya itu kalau lagi di kecepatan yang agak rendah. Jadi guys, setelah sekian lama tidak upload, akhirnya gue juga muncul dari kandang. Karena akhir-akhir ini gue sangat sibuk dengan pekerjaan gue ya guys. Dan ya sejujurnya gue sangat lelah sekali dengan apa yang sudah gue lakukan. BTW gue di Pematang Siantar ini sudah bekerja ya. Sudah bekerja itu sudah hampir 5 tahun. Dan tahun ini adalah tepat gue sudah 5 tahun bekerja ya guys. Dan ya selama 5 tahun bekerja itu sangat melelahkan. Tapi gue tetap bersyukur ya guys, bisa mendapatkan pekerjaan dan masih bisa mendapatkan penghasilan. Walaupun penghasilannya masih jauh dari apa yang gue harapkan. Buat teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan, bersyukurlah ya. Karena di luar sana itu banyak banget ya orang-orang yang nyari-nyari kerja. Apalagi sekarang pengangguran itu semakin banyak ya guys. Kayaknya gue pernah deh lihat berita, bukan di sini tapi lebih tepatnya di Jalan Perapat nggak sih? Sama ya kondisinya, dia kayak ada sapi gitu mau nyeberang, terus ada orang ngebut gitu. Ya begitulah endingnya. Sebenarnya nggak masalah ya selagi pengembalanya itu yang apanya penanggung jawabnya masih di sekitar sapinya. Wow, jalanan ini sangat mulus guys. Sangat enak sekali di sini kalau speeding ya. Tapi sayangnya karena kita pakai motor matic ya, ya kita santai saja. Walaupun sebenarnya baiklah, saya akan coba gas sedikit. Karena besok hari libur ya guys, hari Waisak. Jadi sepertinya sangat enak sekali besok kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata. Dan sebenarnya gue udah mulai bosan sih ke tempat wisata terus. Kayaknya lebih baik di rumah gitu kan, mager-mageran di rumah istirahat.
Lebih cakep yang warna hitam kayaknya ya guys daripada yang warna putih. Oh ya, gue masih ingat kalau di sini hujan ya. Kalau hujan tuh di sini pasti banjir guys. Pasti. Riding sore yang sangat berfaedah sekali nih. Gue lebih suka riding ke tempat-tempat yang long track, terus yang gak banyak orang, ketimbang harus keliling-keliling kota nggak jelas. Tunggu dulu guys, gua amanin dulu ikat rambut yang ada di laci ya. Karena tadi dia kayak udah mau nerbang gitu. Bensin tinggal 1 bar pula ya guys ya. Nanti aja deh kalau kita udah selesai riding. Pas balik tadi gue lihat ada pom bensin, nanti kita akan isi aja di sana. Dan kalau ngisi bensin gua lebih sering itu matiin kamera ya, karena takut. Karena kan di pom bensin itu tidak boleh merekam ya guys. Jadi kita tetap menghormati peraturan yang sudah ada gitu. Aduh, gua takut banget gak cukup bensinnya cuy. Malah kita udah agak jauh lagi ya. Kalau kita lurus terus guys, itu ada pom bensin lagi setelah keluar dari apa sih, perbatasan Pematang Siantar dan perbatasannya lah pokoknya guys. Nah tapi mungkin agak jauh ya dari sini. Apakah kita harus balik saja nih? Mahal kalau sapi ya guys. Wanjay, nggak ada pom bensin cuy di sekitar sini. Kelar dah gua ndak. Simpang Dolok Ayan. Mungkin kita isi ketengan aja kali ya cuy.
Kalau balik masih keburu nggak ini ya? Masih kali ya. Masih belum kedip, masih bisa lah ini. Paling terdorong kalau udah habis ya guys. Oke lah, kita sampai di sini saja riding sorenya karena nggak mungkin kita terusin kan. Nah kalau kita lurus terus guys, itu akan membawa kita ke kota Medan ya guys. Karena kita nggak mau ke Medan, niatnya kita cuma mau riding di sekitar sini, maka kita putar balik dan mengarah ke rumah. Malam minggu yang sangat berfaedah ini guys ya. Oh ini belum malam guys, masih sore ya. Gue sebenarnya pengen buat video naik ride, cuman karena naik ride itu kurang jelas ya karena gelap. Kalian juga bingung mau lihat apa, jadinya ya lebih bagus riding siang sih ya. Wah ini tarik 3 nih. Mari kita lihat apakah dengan bensin 1 liter itu cukup untuk kita lurus sampai ke pom bensin. So always yang buat macet itu pasti bus. Kalau nggak bus pasti truk. Oke. Gila, lawan KLX menang cuy. KLX bukan sih tadi. Komen karena gua nggak tahu itu tadi motor apa ya cuy ya. Gila, hampir aja bro. Tadi nggak kelihatan. Dia mentoknya cuma di 102, 104 aja guys. Nah 106. Nggak bisa lebih lagi. Pokoknya dia kayak dibatasin ya pada Vario 160 tuh. Sayang banget kalau dari pabrikan nggak dibatasin, mungkin bisa gas sampai ke 130. Padahal power lumayan nih Vario, tapi dibatasin guys. Mungkin karena supaya bisa irit kali ya. Kita ngisi bensin di sebelah kiri saja lah ya cuy. Udahlah ngisi Pertamax saja lah ya. Di Pertamax bang. Di mana sini? Wow. Di mana kita ngisinya? Oke. Ngisi 30 bang, Pertamax. Iya. Ya tadi gue udah ngisi Pertamax ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, hati-hati ya guys. Stay safe, jangan lupa berdoa sebelum berkendara. See you on the next video guys. Bye, thank you for watching my video. Okay.